Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfi Wabi Rizki dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 1B dengan NIM 029. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan pada soal TTS. Yang pertama, bagaimana sejarah bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila? Jadi pada mulanya kekalahan Belanda atas Jepang yang terjadi pada Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya yang berlangsung pada tahun 1937 sampai 1945. Perang itu mengakibatkan Jepang menjajah Indonesia. Indonesia pun mengalami beberapa penderitaan Indonesia pun mengalami beberapa penderitaan atas penjajahan tentara Jepang. Penderitaan tersebut ada dalam kebijakan Jepang. Di antaranya yang pertama, pekerjaan secara paksa yang disebut dengan Robusa. Nah, pada saat itu laki-laki disuruh untuk bekerja secara paksa sampai negara Myanmar untuk bekerja. Pada saat itu laki-laki tersebut dalam kondisi yang sangat buruk. Ribuan orang pun meninggal akibat pekerjaan secara paksa tersebut. Yang kedua, pengambilan secara paksa, bahwa tentara Jepang mengambil secara paksa pakaian ataupun makanan dari masyarakat Indonesia. Yang ketiga, perbudakan secara paksa, bahwa wanita-wanita dipekerjakan secara paksa. Selain itu juga masyarakat atau warga sipil ditahan dalam kamp-kamp pertahanan dalam kondisi yang buruk. Kekalahan Belanda pun waktu terus berjalan. Saat Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tahun 8 Maret 1942, Jepang pun melanjutkan estafet untuk menjajah bangsa Indonesia. Nah, kemenangan atas Jepang tidak begitu lama Kemenangan atas Jepang itu tidak begitu lama, sampai akhirnya tentara-tentara sekutu itu seperti Inggris, Amerika, dan yang lain itu mengambil haknya untuk menjajah. Kemudian setelah peristiwa itu terjadi, Jepang mengumumkan pembentukan PPU PKI. Nah, pembentukan ini sidang ini dimulai pada tahun 29 April 1945 yang diresmikan oleh tentara
oleh Jepang sendiri yang diketuai oleh Dr. Rajiman Bagyo Diningrat. Nah, pada sidang PPOPK sendiri terdapat 2 sidang dan 1 sidang tidak resmi, 2 sidang resmi dan 1 sidang tidak resmi. Yang pertama, rapat tentang pembahasan dasar negara, dan rapat kedua membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Itulah sejarah bagaimana Indonesia bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila. Terus lalu lanjut pertanyaan kedua, jelaskan mengapa Pancasila menjadi solusi yang tepat bagi Indonesia, negara Indonesia yang maju. Ya, karena bangsa Indonesia sendiri, karena Pancasila sendiri itu sebagai alat nomor 1 bangsa dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalau misalkan Pancasila tidak ada dalam negara Indonesia, maka semua nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila itu sendiri tidak ada ya. Kalau misalnya tidak ada tuh, maka bangsa Indonesia itu tidak bersatu atau secara seluruhnya itu kesatuannya tidak bersatu. Walaupun mereka dalam negara Indonesia sendiri memiliki beberapa suku, ras, dan agama. Kalau misalkan tidak ada Pancasila, maka warga negara Indonesia tidak dapat bersatu padu. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan nomor 2. Mungkin saya menambahkan lagi sedikit yang pertanyaan nomor 2, yaitu contohnya seperti itu. Kalau misalkan kita tidak memiliki nilai dasar Pancasila, maka Indonesia pun tidak akan bersatu ataupun saling menghargai atas dengan yang lain. Mungkin itu. Mungkin lanjut nomor 3, jelaskan dan berikan contoh implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin contohnya seperti mengamalkan nilai Pancasila yang berarti persatuan Indonesia. Nah, seperti contohnya halnya bergotong royong. Dengan bergotong royong, kita dapat mengambil hikmah adanya kerjasama antara manusia dengan manusia yang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat terselesaikan. Jika kita tidak mengamalkan nilai Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, maka gotong royong tersebut itu tidak akan cepat selesai pekerjaannya kalau misalkan kita tidak dibantu dengan orang lain. Itu sebagai bukti contoh yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang persatuan Indonesia. Nah, mungkin lanjut nomor 4, analisis pelanggaran Pancasila ya, nilai-nilai Pancasila dan cara mengatasinya. Mungkin jawaban dari saya itu
kayak masalah pendidikan Pancasila. Banyak orang yang tidak sekolah karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan studinya. Nah, bagaimana kita cara mengatasi hal tersebut? Maka pemerintah Indonesia menciptakan program beasiswa bagi masyarakat tidak mampu atau membangun sekolah, ya, atau membangun sekolah rakyat untuk mereka, seperti contohnya seperti beasiswa bagi masyarakat tidak mampu. Itu salah satu cara mengatasi pendidikan pada Indonesia. Mungkin itu jawaban dari saya atas pertanyaan TTS. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.